Nama saya Habib Arkasya atau akrab dipanggil Lace. Saya seorang musisi hip hop. Halo, saya Ayub John. Sebenarnya tadi itu gue nggak pengen bikin video klip cerita benar kalau eksekusi visualnya nggak tepat. Dan waktu ngobrol sama Seeds, terus mereka mau bikin mapping, dan ternyata selain mapping yang menyuguhi keindahan visual, ternyata masih bisa diselipin cerita-cerita yang privat juga sifatnya di situ. Dan di situ gue mulai tertarik sama konsepnya. Dan Seeds bukan cuma bikin video yang bagus, tapi videonya emang ada ceritanya. Contoh, oh ini bikin video klip, gue keren. Bukan itu kan, tapi kita juga punya misi. Sekarang gue lagi di gedung, nggak tahu gedung apa. Project Uncover adalah sebuah proyek dokumenter yang mewadahi kolaborasi antara informasi sejarah, seni visual, dan musik. Dan kali ini, kami akan mengangkat isu preservasi bangunan bersejarah di kota Bandung. Temui Wastu Kencana nomor 5. Terletak di depan Balai Kota dan hingar-bingar kota Bandung, kini Wastu Kencana nomor 5 sudah tidak ditinggali selama lebih dari 1 tahun. Seingat gue dulu yang punya gedung ini tuh dokter dari Belanda berkebangsaan Itali. Habis itu rumah ini dikasih ke pemerintahan Indonesia untuk dijadiin markas besar militer. Setelah jadi markas besar militer tuh sempat dibeli sama kakek gue dan dijadiin kantor akuntan publik. Setelah itu disewakan kepada Interlink. Itu sebuah travel agent yang ada di Bandung, dan itu mereka nyewanya tuh selama 30 tahun lebih lah. Itu dia kenapa gedung ini dari gue kecil ingatnya gue namanya Interlink. Itu semuanya masih asli. Kondisi catnya, kondisi gedungnya, kondisi plafonnya, segala macam. Arch ini masih sama, bawaan dari zaman si dokter itu juga. Terus tegel dari zaman dokter. Setahu gue emang udah ada beberapa yang mau nyewa tempat ini. Tapi ketika mereka tahu gedung ini belok A, jadi nggak semudah itu untuk direnov. Hasil nggak semudah itu untuk ekspansi. Misalkan ada restoran mau sewa tempat ini dan dia mau jadiin gedung ini dolannya nggak bisa. Dan ternyata tidak hanya Wastu Kencana nomor 5 yang mendapatkan ketentuan semacam ini. Tercatat terdapat sekitar 1.700 bangunan yang tergolong cagar budaya dan perlu dipreservasi. Banyaknya jumlah bangunan bersejarah ini sekaligus menunjukkan perkembangan arsitektur kolonial yang unik, dikarenakan desainnya merespon iklim tropis kota Bandung, sekaligus adanya peluburan desain antara arsitektur tradisional dan arsitektur kolonial itu sendiri. Sehingga pada tahun 1933, CIM keempat menobatkan kota Bandung sebagai prototipe kota kolonial di dunia. CIM ini sendiri adalah sebuah kongres arsitektur internasional yang dipelopori oleh tokoh-tokoh arsitektur seperti Le Corbusier dan diikuti oleh arsitek-arsitek ternama di dunia. Seiring berjalannya waktu, banyak dari bangunan-bangunan ini yang mengalami pergantian fungsi bangunan dan kepemilikan, dan beberapa bangunan pun akhirnya tidak terselamatkan. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu adanya peraturan untuk mengadakan penjagaan dan preservasi terhadap bangunan-bangunan ini. Kenapa preservasi atau pelestarian terhadap bangunan-bangunan lama penting? Kita itu perlu bisa memahami juga pemikiran bahwa satu kota itu adalah satu proses ya, proses pembangunan yang berkesinambungan dari masa lalu, masa kini, dan kemudian bagaimana menuju masa depan. Memang yang menjadi hambatan ya buat kita karena ada istilah kolonial, kemudian itu berrelasi pada masalah penjajahan dan lain-lain gitu ya. Dimana sebetulnya itu sedikit banyak menjadi satu sentimen juga yang menghambat ya. Tapi saya kira dalam pembangunan itu tidak bisa lepas dari tenaga-tenaga juga ya lokal yang seharusnya bisa membuat kita juga cukup objektif ya untuk melihat bahwa ini suatu kehormatan buat kita. Segala bentuk kegiatan preservasi bangunan bersejarah ini pun kemudian diatur di bawah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018.
Jadi Perda ini merupakan satu landasan yang penting ya, karena dia merupakan landasan hukum. Landasan hukum berarti dia mengikat ya kepada seluruh masyarakat dan juga landasan dasar bagi semua aturan-aturan di dalam suatu kota. Nah, dalam aturan ini memang ada muatan-muatan ya, jadi bagaimana memberikan petunjuk bagi masyarakat kriteria-kriteria bangunan yang perlu disediakan seperti apa, penggolongannya, kemudian tindakan-tindakan seperti apa yang perlu dilakukan. Tapi juga tidak kalah penting di dalam Perda ini juga diamanatkan bahwa pemerintah perlu mendukung, memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat dalam upaya keringanan pajak ya. Katanya sih bangunan-bangunan Belanda ini nggak boleh dirubah bentuk depan, direnovasi. Kalau ini kan kaitannya dengan pemerintah ya, jadi nggak bisa semaunya yang punya harus dirubah gitu, nggak bisa. Jadi kata Bapak nggak apa-apa diubah-ubah sama orang lain. Kalau menurut saya nggak apa-apa, karena ini kan milik bangsa Indonesia sekarang. Tapi dengan sejarah itu nggak boleh berubah, ya udah tetapkan seperti itu gitu. Menurut saya sih masih perlu dipertahankan. Kenapa? Karena dari situs-situs sejarah itu sendiri, jadi bisa dijadikan untuk ikon Bandung itu sendiri gitu kan. Kayak Gedung Merdeka, kayak gitu. Jadi bisa jadi ikon dari Bandung itu sendiri. Kemudian bisa jadi sebagai bukti sejarah juga gitu. Jadi kita membagi sebetulnya ada dua kira. Ya memang yang agak bermasalah adalah yang sebetulnya paham, tahu, tapi mungkin karena ada kepentingan-kepentingan lain gitu ya, terutama yang kita lihat memang tekanan bisnis, properti, pengembangan dan lain-lain, sehingga kelihatannya cukup abai dengan perlunya kita melestarikan gitu ya. Tapi yang kedua juga yang kita perlu tingkatkan terus, awareness atau pemahaman itu justru kepada masyarakat-masyarakat yang belum paham gitu. Tindak preservasi bangunan bersejarah dalam lingkup kawasan sebenarnya sudah menjadi perhatian pemerintah dalam beberapa tahun terakhir untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata di Kota Bandung. Sebagai contoh, Jalan Asia Afrika dan Jalan Braga. Jika melihat kondisi Jalan Braga di masa lalu dan di masa kini, apakah kalian dapat melihat perbedaannya? Apa pendapat Bapak melihat gambar ini? Ini di mana nih? Ini di Jalan Braga, Pak. Oh, Jalan Braga kayak gini ya? Yuk, ini ya, kok jelek banget. Tapi kalau misalnya kita lihat dari angle ini, kelihatannya ini kita tidak bisa membayangkan bahwa ini Jalan Braga ya. Nah sebetulnya di balik topeng ini ya, jadi ini kan ada tutupan seng ya, itu sebetulnya di baliknya saya kira masih ada beberapa detail-detail asli ya. Sebetulnya kalau kita buka dan kita restorasi lagi, sebetulnya kita bisa mengembalikan citra dari Bandung, khususnya ini Braga yang lama. Jadi kota itu kan sebetulnya sedikit banyak berpengaruh pada masyarakatnya ya. Tapi saya kira secara psikologis masyarakat itu penting juga kita bagaimana membuat keteraturan. Apalagi di Braga kita sudah bisa melihat banyak keteraturan, bagaimana fasad, bagaimana ketinggian bangunan. Karena itulah, tindak preservasi artefak dan objek arsitektural ini memang seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Bandung dan yang tidak kalah pentingnya, penduduk kota itu sendiri. Sebagai masyarakat muda, apakah kita dapat turut andil dalam usaha pemugaran bangunan bersejarah? Mungkin gedung-gedung lama ini sebenarnya masih bisa dimanfaatkan karena selain aset, dia juga punya nilai estetika yang lebih dan ada nilai sejarah, dan menurut gue ini juga bisa menarik wisatawan. Jadi ini aset pariwisata yang bagus buat Bandung. Seperti yang kita bisa lihat di negara lain sudah menerapkan hal ini. Mungkin kalau kita angkat bukannya kita bangga dengan penjajahan, tapi kita sedang bangga dengan budaya yang ada di Indonesia, apalagi di Bandung gitu. Kita masyarakat muda, ya nggak yang muda aja, pokoknya semua yang hidup di zaman ini kita telah diberkati dengan yang namanya teknologi dan sosial media. Di situ kita bisa menyebarkan apa saja yang baik. Jadi kalau kita mengetahui hal-hal yang bagus, kenapa nggak kita sebarin atau kasih tahu itu ke khalayak luas. Yang masyarakat sudah lakukan itu memberikan informasi kan kepada orang lain bahwa oh ini ada bangunan tua, keren. Mereka nggak anggap itu kuno, tapi antik. Akhirnya anak-anak muda ini ikut mempopulerkan, ikut melestarikan. Penting banget, karena menurut gue jadi tolak ukur bahwa masyarakatnya sudah cukup dewasa. Nah Bandung termasuk salah satu kota yang memiliki keunggulan-keunggulan tadi dari arsitekturnya, dari perkotaannya, sehingga perlu kita jaga, kita lestarikan artefak-artefaknya, menjadi pemikiran bagaimana kita mengembangkan kota ke depan selanjutnya dengan lebih baik dan mempunyai identitas yang kuat sebagai satu kota Bandung.
jadi kayak PR-nya.